Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Wah, semuanya dalam keadaan baik ya. Wah, puji Tuhan, Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita. Sampai dengan saat ini kita dilindungi oleh Tuhan Yesus. Wah, Kak Manda hari ini seneng banget bisa ketemu kalian lagi. Kalian seneng gak bisa ketemu Kak Manda? Wah, pasti semuanya pada seneng banget. Nah, kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan di ibadah sekolah minggu hari ini. Semuanya siapin hati ya, semuanya siapin juga telinga buat mendengar. Kalian semua sudah siap? Wah, pasti sudah siap semua. Nah, sebelum ibadahnya kita mulai, sekarang kita berdoa dulu yuk. Semuanya sikap yang baik ya, sikap yang hormat, kita mau menghadap Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepalanya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa buat hari ini Engkau telah menyertai kami, anak-anak Tuhan, sehingga kami boleh beribadah pagi hari ini. Nah, Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti dapat kami selesaikan dengan baik. Berikan kami hati yang tulus, berikan kami telinga yang mau mendengar, agar setiap hal yang boleh kami dengar pada hari ini semuanya dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Sekarang kami akan memulai ibadah kami, Tuhan Yesus sertai kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, semuanya sudah siap ya? Sekarang Kak Manda mau tanya, saat ini ada yang ngerasa sedih nggak? Terus ada yang ngerasa kemarin habis marah-marah, mungkin marah-marah sama orang tua, atau marah-marah sama saudaranya, atau ada yang habis nangis karena mungkin gak dikasih pergi kemana-mana, atau ada yang sedih karena bosan, ada nggak? Nah, Kamanda kasih tahu ya, kita semua saat ini sedang ditemani oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Maka dari itu kita tidak boleh merasa sedih ataupun merasa sendirian. Karena sebenarnya Tuhan Yesus selalu bersama kita. Tuhan Yesus sayang sama kita. Sekarang kita mau nyanyi, kita mau tunjukkan bahwa kita bahagia karena kita punya Tuhan Yesus sama-sama kita. Yuk kita nyanyi lagu yang pertama, Aku Bahagia. Yesus angkat sedihku ya. Yesus angkat sedihku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yang ketiga, Yesus angkat marahku. Yesus angkat marahku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Nah, sekarang masih ada yang ngerasa pengen marah lagi nggak? Terus masih ada yang ngerasa sedih nggak? Pasti semuanya sekarang sudah bahagia ya. Karena Tuhan Yesus sudah angkat semua hal yang membuat kita sedih dan marah dan sudah dibuang jauh-jauh ke laut. Semuanya pasti sudah sukacita di rumah. Wah, sekarang kita nyanyi lagu yang kedua yuk. Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita nyanyi lagu Kasih. Nah, sebelum itu Kak Manda akan ajarin gerakannya ya. Nah, lagu Kasih ini ada huruf K-nya. Kalau K bentuknya gini ya gerakannya ya. Lalu A-nya begini. Setelah itu ada S. S-nya begini. Kemudian ada I-nya tegap aja. Terus ada H. Semuanya bisa? K, A, S, I, H. Semuanya bisa kan? Wah, luar biasa kalian semua. Sekarang kita nyanyi lagu Kasih ya. Kita nyanyi lagu sama-sama. K-A-S-I-H, K-A
Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Seperti kasih siapa adik-adik? Seperti kasih Yesus. Nah, kita semua sebagai anak-anak Tuhan harus apa adik-adik? Harus mewujudkan kasih itu. Nah, kalian semua luar biasa. Sekarang kita mau siap-siap mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan satu lagu lagi ya. Kita nyanyi lagu Ku Buka Hatiku. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Irin. Nah, tapi Kak Irin sekarang akan membawakan firman Tuhan. Adik-adik udah siap dengan Alkitabnya? Duduk yang manis, duduk yang rapi, siapkan Alkitabnya. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah namamu ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus di tempat yang maha tinggi dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Bapa, kembali kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu yang kudus. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, membacakan firman-Mu. Kiranya Bapa, Engkau mengaruniakan kami hikmat dan kebijaksanaan. Dan ya Roh Kudus, kiranya Engkau menolong kami untuk dapat memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Ambil alih dan kuasai hati dan pikiran kami ya Bapa. Dan tolong jauhkan kami dari kuasa-kuasa kegelapan apapun yang ingin mengganggu kami. Tolong sertai kami dari awal pertengahan hingga nantinya dapat kami akhiri dalam keadaan selamat. Inilah seru doa permohonan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, Kak Irin mau tanya dulu. Adik-adik kalau sudah besar mau jadi apa? Biasanya nih ya, ada yang jawab, aku mau jadi dokter, atau aku mau jadi guru, atau aku mau jadi pilot, aku mau jadi, ada yang bilang aku mau jadi presiden, aku mau jadi pengusaha, aku mau jadi pendeta, aku mau jadi perawat, aku mau jadi direktur, atau banyak lagi cita-cita adik-adik yang tidak bisa Kak Irin sebutkan satu persatu. Nah, adik-adik, Kak Irin mau bercerita tentang seorang anak namanya Maria. Namun sebelumnya, kita akan membaca bersama-sama dari Yeremia pasal 29. Yeremia pasal 29. Ayo Yeremia, kitab Yeremia ada di Perjanjian Lama atau Baru ya? Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Bagi adik-adik yang belum bisa baca, bisa minta tolong sama orang tuanya untuk membacakannya ya. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 bunyinya seperti ini. Ada di bawah perikop surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Air ulangi lagi sekali. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Amin. Nah, itulah firman Tuhan. Itulah janji Tuhan. Nah, Kak Irin mau cerita tentang seorang anak namanya Maria. Maria ini dari kecil dia memang sudah cerdas, sudah pintar sekali. Kalau setiap ditanya, apa cita-citamu Maria? Maria akan selalu menjawab, aku ingin jadi pilot. Wah, hebat kan? Seorang anak perempuan sudah tahu cita-citanya kalau dia ingin menjadi seorang pilot. Nah, kalau menjadi pilot itu harus cerdas, harus teliti, harus cekatan, berani, dan harus tegas. Nah, dari kecil Maria ini selalu rajin belajar. Belajar, dan belajar. Ia selalu menjadi juara kelas. Dan Maria ini juga bersekolah di sekolah unggulan dari SD sampai SMA. Nah, saat yang ditunggu-tunggu tiba. Lulus SMA, ia langsung mendaftar ke sekolah penerbangan. Apa yang terjadi kira-kira ya? Diterima nggak ya Maria ini di sekolah penerbangan? Tidak. Maria gagal. Sekali mendaftar, dia gagal. 2 kali mendaftar, dia gagal. Ia bertanya-tanya, aduh, apa kira-kira yang salah ya? Aku sudah belajar, susah payah belajar dari kecil. Selalu juara kelas, selalu masuk sekolah unggulan. Bahkan dia juga selalu rajin ikut lomba, ikut olimpiade. Dan tidak jarang dia menang lomba-lomba itu. Lalu apa yang salah? Ia sedih, ia kecewa, hampir putus asa. Lalu seorang temannya di gereja datang dan menghibur Maria. Temannya ini mengingatkan Maria untuk membawa semua kerinduan-kerinduannya dan juga cita-citanya kepada Tuhan. Nah, Maria ingat kalau selama ini dia berusaha, dia belajar mati-matian, tapi dia lupa membawa semuanya itu kepada Tuhan. Dia tidak berdoa. Nah, sejak saat itu, setelah temannya menasehati Maria, apa yang Maria lakukan? Maria bangkit kembali. Maria kembali berusaha, dan yang tak lupa, yang paling penting adalah dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dia rajin berdoa, dia rajin bersekutu, dia rajin bersaat teduh, dan dia menyampaikan keinginannya kepada Tuhan. Dia bekerja sama dengan Tuhan. Tuhan, saya ingin menjadi seorang pilot. Saya mau belajar, saya mau berusaha, saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan tolong kiranya agar Tuhan memberkatinya. Dia selalu berdoa seperti itu. Singkat cerita, akhirnya apa? Akhirnya Maria kembali mendaftar ke sekolah penerbangan. Dan dia lulus, dia diterima di sekolah penerbangan itu. Nah, singkat cerita, tibalah hari pertama di mana Maria diizinkan untuk menerbangkan pesawat pertamanya. Nah, pesawat pertamanya kalau mau terbang itu namanya take off. Nah, sebelum dia take off, dia berdoa kembali pada Tuhan. Doanya seperti ini. Tuhan, saya berada saat ini bukanlah karena kehebatan dan kemampuan saya, tetapi saya berada saat ini dan akan menerbangkan pesawat ini karena anugerah dan campur tangan Tuhan. Saya percaya rancangan Tuhan penuh damai sejahtera dan harapan. Tuhan telah mengizinkan saya untuk memilih profesi yang saya rindukan, dan Tuhan menaruhnya dalam hati saya sejak saya kecil. Dan saya mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan telah menolong saya hingga saat ini saya dapat duduk di kokpit ini untuk menerbangkan pesawat pertama saya. Saya sangat mengucap syukur dan berterima kasih untuk campur tangan-Mu dalam hidup saya, dan saya tetap menyerahkan hidup dan masa depan saya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Nah, adik-adik, dari ceritanya Maria ini apa yang dapat kita pelajari? Kita boleh memiliki keinginan atau cita-cita yang setinggi-tingginya. Tapi jangan lupa
untuk membawanya kepada Tuhan. Kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Kita harus tetap berusaha dan juga jangan lupa berdoa. Ora et labora. Kalau adik-adik berusaha saja tanpa berdoa atau sebaliknya berdoa saja tanpa berusaha, tidak akan ada artinya. Kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Kita berusaha, bekerja keras, belajar, bertekun, rajin, dan kita tetap harus berdoa kepada Tuhan, membawa segala keinginan kita dan cita-cita kita kepada Tuhan. Dan kita memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, meminta hikmat, meminta kebijaksanaan, dan juga meminta pengertian kepada Tuhan untuk menolong kita, untuk mencapai cita-cita kita. Dan tak lupa, kita harus tetap menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik untuk masa depan kita. Dalam ayat tadi juga sudah dijelaskan, sudah disampaikan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Adik-adik harus tetap belajar, berusaha belajar dengan rajin dan tekun, dan ingat jangan lupa berdoa. Walaupun nantinya akan menemukan kesulitan-kesulitan, adik-adik jangan putus asa, jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Berserahlah kepada Tuhan karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia selalu berjanji untuk menyertai kita, dan ingat, masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan, dan masa depan kita penuh harapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus akan selalu menolong dan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita, dan memberikan masa depan yang penuh harapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, Kak Irin tidak akan memberikan sebuah kreativitas, tapi Kak Irin mengajak kita semua menghafalkan ayat yang tadi yang kita baca bersama-sama, yaitu Yeremia 29 ayat 11. Kak Irin minta supaya adik-adik menghafalkan semua ayat ini dan juga merekamnya, lalu mengirimkannya kepada guru-guru sekolah minggunya. Kalau ada yang belum bisa baca, orang tuanya bisa minta tolong pada orang tuanya untuk membacakan dan menolong untuk menghafalkannya. Minggu depan, Kak Irin tunggu videonya semuanya yang untuk menghafalkan pasal atau ayat Yeremia 29 ayat 11 ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, firman kita akan berdoa kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus, di tempat yang maha tinggi, dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami ya Bapa selama kami mendengarkan firman-Mu. Bapa, Engkau mengetahui isi hati kami dan Engkau mengetahui kerinduan-kerinduan kami ya Bapa. Engkau mengetahui ya Bapa apa yang menjadi cita-cita kami. Kiranya Bapa Engkau menilik setiap hati kami anak-anak-Mu, dan kiranya Engkau menolong kami ya Bapa, memberkati kami, memberikan kami hikmat dan juga kebijaksanaan, dan menolong kami ya Bapa untuk tidak pernah menyerah dan berputus asa dalam meraih cita-cita kami ya Bapa. Kiranya Bapa Engkau menolong kami agar kami rajin belajar, menolong kami untuk selalu giat berusaha ya Bapa untuk meraih cita-cita kami. Dan kami menyerahkan seluruh cita-cita kami, masa depan kami hanya ke dalam tangan-Mu, karena kami yakin dan percaya Engkau sedang menentukan masa depan kami yang penuh harapan dan juga penuh sukacita dan damai sejahtera itu ya Bapa. Dan kami yakin dan juga percaya Bapa bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kiranya Engkau juga memberkati keluarga kami, orang tua kami dan juga saudara-saudara kami ya Bapa. Keluar masuk mereka dalam semua pekerjaan dan pendidikan mereka ya Bapa. Kiranya Engkau menutup bungkus tubuh, jiwa dan roh mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus ya Bapa. Dan Bapa, kami juga berdoa untuk situasi yang sekarang yang kami hadapi dengan pandemi corona. Kiranya Engkau menjamah mereka apabila ada teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sedang sakit.
karena corona ataupun karena penyakit yang lain, kiranya Engkau menjamah mereka dengan bilur-bilur-Mu dan juga dengan kuasa darah-Mu yang kudus ya Bapa, sehingga minggu depan kami semua anak-anak-Mu dapat kembali bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tolong berkati pendidikan kami dan juga berkatilah sekolah kami ya Bapa, karena pada saat kami belajar online ya Bapa. Ampunilah segenap dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Inilah seru doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat dan juga tetap semangat. Bye. Nah, adik-adik, tadi semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan. Semuanya sudah belajar apa hari ini? Wah, Kamala yakin kalian sudah mendapatkan hal yang harus kalian bisa lakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dan kalian sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sekarang kalian tinggal melaksanakannya dalam kehidupan. Sekarang kita sudah tahu betapa Tuhan mengasihi kita. Kita nyanyikan satu lagu lagi yuk. Kita mau memuji Tuhan, kita nyanyikan lagu Bertambah-tambah Dalamnya. Kita harus bersyukur ya adik-adik bahwa ada Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Nah sekarang sebelum kita menutup ibadah kita akan berdoa dulu. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kita dalam ibadah kita hari ini. Mari adik-adik kita tunduk kepala semuanya, kita siapkan hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini karena Tuhan telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya dapat kami selesaikan dengan baik. Tuhan Yesus sertai kami agar setiap hal yang boleh kami dengar hari ini semuanya dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang membawa terang bagi sesama kami. Berkati kami ya Tuhan, lindungi kami selalu ya Tuhan dalam kondisi apapun. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah, akhirnya ibadah kita sudah selesai adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.